Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kiai Ageng Penyu Biru di bagian kedua dalam episode Masa Akhir Sultan Pajang Hadiwijoyo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Peristiwa memilukan ini diceritakan secara simbolis dalam Babat Tanah Jawa. Konon, sesampainya di Pegunungan Prawoto, Jaka Tingkir menemukan seekor kerbau liar bernama Kebuan Danu. Kerbau tersebut ditangkap oleh Jaka Tingkir. Lantas di salah satu telinganya dimasukkannya segenggam tanah yang dibawa dari Penyu Biru. Kerbau liar tersebut berubah semakin liar, lalu dilepaskan ke arah pesanggrahan Sultan Trenggono. Kerbau mengamuk. Para prajurit pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kebuan Danu. Bahkan banyak para prajurit yang tewas karena amukannya. Pesanggrahan Pegunungan Prawoto porak-poranda oleh Kebuan Danu. Sultan Trenggono panik. Lantas, dua orang prajurit menghadap Sultan dan mengabarkan bahwa mereka melihat Jaka Tingkir. Seyogianya, Sultan meminta pertolongan Jaka Tingkir untuk menaklukkan Kebuan Danu. Sultan menyetujui. Jaka Tingkir akhirnya turun tangan. Jaka Tingkir bertempur dengan Kebuan Danu. Kerbau dipegang, namun tidak menurut dan semakin liar. Terpaksa Jaka Tingkir mengeluarkan tanah yang dia masukkan ke telinga kerbau. Lalu Jaka Tingkir memukul kepala kerbau. Kepala kerbau pecah. Kebuan Danu tewas seketika. Sultan Trenggono selamat dari amukan Kebuan Danu. Tanah yang disimbolkan dalam Babat Tanah Jawa itu tak lain adalah daerah kekuasaan yang sempat dijanjikan kepada Kebuan Danu. Namun daerah kekuasaan tersebut tidak jadi dimiliki oleh Kebuan Danu karena dia telah membangkang perintah Jaka Tingkir. Atas kebanggaannya terhadap Jaka Tingkir, Sultan Trenggono menjodohkan putri keempatnya, Retno Ayu Ratu Mas Cempaka, dengan Jaka Tingkir atas persetujuan Sunan Kalijogo. Hal ini dikarenakan istri Sultan adalah putri anggota Wali Songo yang paling menonjol tersebut. Jaka Tingkir diberi tanah Pajang dengan gelar Hadiwijoyo Adipati Pajang. Dia bangun daerah baru sebelah barat daya Dusun Putuh itu menjadi besar dan ramai. Hadiwijoyo menjadi seorang adipati yang dicintai rakyatnya berkat kebijaksanaannya. Untuk membalas budi atas jasa-jasa para gurunya, Jaka Tingkir mengangkat anak turunan gurunya menjadi bagian dari Istana Pajang. 3 murid Ki Ageng Penyu Biru, Mas Manca, diangkat sebagai patih dengan gelar Tumenggung Mancanegara. Ki Wila dan Ki Wurakil dijadikan sebagai bupati. Ki Ageng Ngenis, anak bungsu Ki Ageng Selo, diangkat sebagai priayi di Lawian. Anak dan keponakan Ki Ageng Ngenis, Ki Pemenahan dan Ki Penjawi, diangkat sebagai lurah Tamtama. Ipar Ki Pamanahan, Ki Juru Mertani, diangkat sebagai priayi. Sedangkan anak Pamanahan, Raden Bagus atau Sutowijoyo, dijadikan sebagai anak angkat Adipati Pajang dengan gelar Raden Ngabai Loreng Pasar. Anak Ki Ageng Putu diberi gelar Pangeran Wenang Wulan. Sedangkan Ki Ageng Penyu Biru dan Ki Ageng Macasta dijadikan sebagai pepunden atau junjungan Pajang. Dalam era ini pula, Sultan Trenggono memimpin ekspansi untuk menaklukkan Pasuruan, Singosari, dan Blambangan yang masih belum mau tunduk pada Kesultanan Demak. Namun sayang, di tengah perang sebelum negeri-negeri Jawa Timur tersebut ditaklukkan, Sultan wafat, sengketa tahta mulai terkuak, apalagi anggota Wali Songo juga terbelah dalam posisi dukung-mendukung terhadap kandidatnya masing-masing. Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Sunan Kalijogo mendukung Jaka Tingkir atau Adipati Pajang. Sedangkan Sunan Giri merestui Sunan Prawoto, Pangeran Suroyoto. Intrik-intrik dalam istana mulai terjadi. Aryo Penangsang melakukan balas dendam. Sunan Kudus yang membeberkan cerita bahwa sesungguhnya pembunuh ayahnya, Pangeran Sekar Seto Eng Lepen, adalah Pangeran Prawoto.
putra sulung Trenggono, membuatnya menuntut balas. Ia merasa sebagai pewaris tahta Kesultanan Demak pasca Patiunus wafat dirampas. Dibunuhlah Prawoto melalui tangan rangkut utusannya. Demak kembali vacuum of power. Adik Prawoto, Ratu Kalinyamat, yang menikah dengan Pangeran Hadiri dari Jepara, pergi ke Kudus, mencoba untuk meminta keadilan dari Sunan Kudus. Tapi mereka kecewa karena Sunan Kudus membela Aryo Penangsang. Sepulang dari Kudus, mereka dicegat pasukan Aryo Penangsang. Semua dibunuh, kecuali Ratu Kalinyamat. Melihat kenyataan pahit tersebut, Ratu Kalinyamat melakukan tapa telanjang di Bukit Danaraja dan mengucapkan sumpah, "Aku tidak akan mengenakan pakaian kembali seumur hidupku hingga Aryo Penangsang mati. Siapapun yang mampu menewaskan Aryo Penangsang, ia akan menerima pengabdianku dan seluruh harta kekayaanku, agar keinginan menjadi Sultan Demak terlaksana." Sunan Kudus selaku penasihat politik Aryo Penangsang menyarankan untuk melenyapkan Joko Tingkir sebagai satu-satunya penghalang. Mengingat kesaktian Joko Tingkir, maka Aryo Penangsang mengirim 4 pembunuh bayaran, Singaprana, Wanengpati, Jagasatru, dan Kartijaya, untuk memuluskan rencana. Mereka dibekali oleh pusaka Aryo Penangsang, keris Kiai Setan Kober. Para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya masuk Istana Pajang dengan ajian sirap. Namun sayang, tubuh Joko Tingkir yang sedang tidur tidak mempan dengan hujaman keris Aryo Penangsang. Karena gaduh, Joko Tingkir terbangun. Kibasan selimutnya merobohkan 3 pembunuh hingga pingsan. Sedangkan Wanengpati yang masih selamat berhasil dilumpuhkan oleh Ki Pemanahan. Dengan kebijaksanaannya, keempat pembunuh bayaran tersebut diampuni dan diberi hadiah oleh Joko Tingkir. Disuruh kembali untuk melapor ke Aryo Penangsang. Aryo Penangsang merasa terhina dengan perbuatan Joko Tingkir tersebut. Maka dibuatlah siasat berikutnya untuk menjebak Joko Tingkir. Kali ini dengan mengatasnamakan Sunan Kudus. Arya Penangsang mengundang Joko Tingkir ke Kudus untuk musyawarah ilmu. Ki Pemanahan yang ahli strategi curiga atas undangan tersebut. Biasanya, undangan musyawarah ilmu itu otoritasnya Sunan Giri. Sedangkan Sunan Kudus biasanya mengundang soal pembahasan strategi perang. Atas kejanggalan ini, maka tasaran Pemanahan, Joko Tingkir tetap ke Kudus tetapi membawa pasukan terbaik. Sesampainya di pendopo Kudus, Joko Tingkir dan Aryo Penangsang duduk berhadapan. Dengan tipu muslihat Aryo Penangsang meminjam keris pusaka Joko Tingkir dengan segala pujian. Keris itu dikeluarkannya dari warangkanya. Melihat gelagat kurang baik, Ki Pemanahan menepuk bahu Joko Tingkir yang menjadikannya tersadar. Lalu sesegera mungkin mengeluarkan keris pusakanya yang lain, Kiai Cerupuk. Kedua pangeran dengan keris terhunus saling pamer kekuatan. Sunan Kudus yang melihat ketegangan tersebut mencoba untuk melerai. Keduanya diminta untuk menyarungkan kembali kerisnya. Joko Tingkir memasukkan keris Kiai Cerupuk ke warangkanya, diikuti oleh Aryo Penangsang. Joko Tingkir mengundurkan diri. Sunan Kudus menyalahkan Aryo Penangsang yang tidak mengucamkan keris Joko Tingkir yang dipinjamkan tatkala Joko Tingkir sudah menyarungkan Kiai Cerupuk terlebih dulu. Kata-kata Sunan Kudus, "Sarungkan kerismu," yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Joko Tingkir. Dipahami Aryo Penangsang, dengan menyarungkan keris Joko Tingkir itu ke warangkanya, Aryo Penangsang menyadari ketidakcerdasannya. Hilang lagi kesempatan untuk melenyapkan Joko Tingkir. Hawa permusuhan semakin panas. Jipang Panolan yang berada di sebelah timur Bengawan Sore versus pasukan Pajang di sebelah barat. Dalam kondisi ini, peran Ki Pemanahan yang ahli strategi sangat dominan. Walaupun hanya sebatas lurah Tamtama Pajang, saran dan nasihatnya sangat didengar oleh Joko Tingkir. Ingat akan sumpah Ratu Kalinyamat. Pemanahan pergi ke Bukit Danaraja. Ia melobi Kalinyamat agar Joko Tingkir diberi kesempatan mengambil sayembara itu. Agar Joko Tingkir teguh semangatnya, Pemanahan menyarankan
agar Kalinyamat menawarkan 2 dayang cantik yang menjaganya. Setelah sepakat, pemanahan kembali ke Bengawan Sore, tempat markas pasukan Panjang untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Ratu Kalinyamat. Joko Tingkir setuju atas laporan pemanahan, maka berangkatlah ia menuju Dan Raja. Sesuai dengan sumpahnya, Kalinyamat akan menyerahkan tahta dan kekayaannya jika Joko Tingkir sanggup membunuh Arya Penangsang. 2 dayang cantik dimunculkan, maka terpesonalah Jaka Tingkir. Akhirnya dia menyanggupi menjawab sumpah Ratu Kalinyamat. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka Raden Pangeri atau putra Pangeran Prawoto yang masih bocah dijodohkan dengan putri sulung Joko Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mengatasi problem kekosongan kekuasaan Demak. Menjadi aneh ketika para keturunan Ki Ageng Selo, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani justru menyarankan agar yang melenyapkan Arya Penangsang bukan Joko Tingkir langsung, tetapi disayembarakan saja dengan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram. Endingnya, mereka juga yang mengambil sayembara tersebut. Saran Ki Juru Mertani, secara ini perlu ditelaah kembali bagaimana Pemanahan CS memberi ide sekaligus mengambil ide tersebut. Joko Tingkir bangga karena Pemanahan CS menunjukkan keberaniannya. Sutawijoyo, anak Pemanahan, juga ikut dalam rencana itu. Karenanya, Joko Tingkir memberinya tombak Kyai Pleret kepadanya untuk menghadapi Arya Penangsang. Tombak pusaka tersebut merupakan pemberian Ki Ageng Selo yang tak lain buyut dari Sutawijoyo sendiri. Ki Juru Mertani mulai mengatur siasat. Bersama 200 orang Selo, mereka menuju ke sebelah barat Bengawan Sore. Di sana, mereka memotong telinga kiri seorang pekatik atau pencari rumput kudanya Arya Penangsang yang sengaja menjadi telik sandi untuk memata-matai gerakan pasukan Selo. Disuruhlah si pekatik itu pulang ke Cipang dengan sepucuk surat tantangan atas nama Hadiwijoyo, diikatkan di telinga kanan dan diberinya uang secukupnya untuk pengobatan. Dengan penuh darah yang bercacar, si pekatik menghadap Arya Penangsang. Murkalah cucu Raden Patah itu. Nasihat Pati Mentaun dan Arya Mataram, adiknya, tidak digubrisnya. Dipacunya ke Karimang menuju Bengawan Sore. Juru Mertani memancing emosi agar Arya Penangsang mau menyeberang Bengawan. Konon, menurut riwayat, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombak Kyai Dandang Mungsuh, Arya Penangsang menyeberang dengan amarahnya. Sesampainya di tepi barat Bengawan, dia dikeroyok ratusan warga Selo, tapi tidak mempan. Orang Selo dibuatnya kocar-kacir. Melihat gelagat demikian, Juru Mertani kembali mengatur strategi. Dilepaslah seekor kuda betina untuk mengalihkan konsentrasi ke Karimang. Ia terpancing. Kuda itu meronta-ronta tidak bisa dikendalikan tuannya. Pada saat Arya Penangsang lengah, tombak Kyai Pleret menghujam dada Arya Penangsang dari tangan Sutawijoyo. Usus Arya Penangsang terpurei. Meskipun demikian, Adipati Cipang itu masih perkasa melakukan perlawanan. Disampirkanlah ususnya ke gagang keris. Sutawijoyo kembali menyerang. Tombak Kyai Pleret kembali mementalkan tombak Kyai Dandang Mungsuh hingga terjatuh. Arya Penangsang mencabut kerisnya, tapi dia lupa. Ususnya pun putus oleh pusakanya sendiri. Tewaslah Arya Penangsang. Juru Mertani kembali melakukan siasat. Laporan yang masuk ke Joko Tingkir menyebutkan yang membunuh Arya Penangsang adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, bukan Sutawijoyo. Ini sebagai strategi agar hadiah sayembara dari Joko Tingkir tetap bisa didapatkan. Karena kalau Joko Tingkir tahu yang membunuh Arya Penangsang adalah Sutawijoyo, yang notabene anak angkatnya, tentu dia tidak akan memberikan hadiah tanah Pati dan hutan Mataram, tapi hanya hadiah biasa saja. Joko Tingkir bangga akan keberhasilan keturunan Ki Ageng Selo. Ki Penjawi diberinya dan memilih tanah Pati, sedangkan hutan Mataram akan diserahkan ke Pemanahan.
sehabis dia diutus melapor ke Ratu Kalinyamat di Bukit Danaraja. Lagi-lagi Pamanahan berbohong tentang siapa pembunuh Arya Penangsang. Sesuai yang dilaporkannya juga ke Joko Tingkir. Karena jasanya, Ratu Kalinyamat menyerahkan wilayah Kalinyamat dan Prawoto ke Pamanahan, tapi dia menolak hadiah sayembara tersebut. Ratu Kalinyamat merestui gelar Sultan untuk Hadiwijoyo, Sultan Hadiwijoyo Kerajaan Pajang. Ratu juga memberi hadiah harta kekayaan untuk Pamanahan, tapi sekali lagi ditolak. Pamanahan hanya minta pusaka saja. Ratu Kalinyamat akhirnya memberinya 2 cincin pusaka, cincin Mirah Delima Menjangan Bang, dan cincin pusaka Intan Si Celuk, dengan perjanjian tanpa sepengetahuan Joko Tingkir. Sepulang dari Danaraja, Pamanahan bukannya ke Pajang, tapi mampir ke kampungnya dulu di Selo. Dia mengajak kerabatnya untuk pindah dan membabat hutan Mataram sebagai sebuah daerah perdikan Pajang. Sehabis dari hutan Mataram, barulah ia ke Pajang. Lagi-lagi, Joko Tingkir menunda hadiah sayembara hutan Mataram. Janjinya, hadiah itu akan diberikan kepada Pamanahan saat penghadapan agung di Giri Gresik. Di acara pengukuhan Joko Tingkir sebagai Sultan Tanah Jawa oleh Sunan Giri itulah hadiah akan diberikannya. Pamanahan mulai memendam kecewa. Joko Tingkir sepertinya takut akan ramalan guru sekaligus kakek menantunya, Sunan Kalijogo, yang telah meramalkan akan muncul kerajaan besar di hutan Mataram. Karenanya, hadiah tersebut dia pending. Hanya atas bantuan Sunan Kalijogo pula, akhirnya Joko Tingkir mau menyerahkan hutan Mataram ke Pamanahan. Syaratnya, Pamanahan harus mengikat tunduk setia pada Pajang. Pamanahan berikrar setia, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengikrarkan setia untuk anak dan turunannya. Dan kelak memang benar, muncullah Sutowijoyo yang tak lain adalah anak angkat Joko Tingkir dengan gelar Panembahan Senopati sebagai raja pertama Kerajaan Mataram. Dia memerintah hingga 32 tahun lamanya. Dengan munculnya Mataram baru, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Pajang yang hanya mampu berumur 1 raja saja, yakni Joko Tingkir itu sendiri. Akhirnya, tercapailah harapan Ki Ageng Selo bahwa anak keturunannya akhirnya bisa menjadi Raja Jawa. Sejarah pusaka timang Kiai Bajul Kiling. Menurut Babat Jawi dan Babat Cengkela, timang atau kepala ikat pinggang Kiai Bajul Kiling adalah timang sakti milik Kiai Buyut dari Banyu Biru yang kemudian diberikan kepada Jaka Tingkir atau Mas Karepet. Timang Kiai Bajul Kiling bersama ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit buaya itu diberikan Kiai Buyut dari Banyu Biru kepada Jaka Tingkir sebagai piandel dalam pengabdiannya ke Kerajaan Demak Bintoro yang kemungkinan akan mengalami banyak hambatan, baik selama di perjalanan maupun setelah berada di Demak Bintoro. Diceritakan dalam Babat Pengging, konon timang Kiai Bajul Kiling dibuat oleh Kiai Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Kiai Banyu Biru dapat menjadi 2 pusaka. Satu berbentuk sebilah keris Luk 7 yang dikenal dengan nama Kiai Jalak Pupon, dan satunya lagi berbentuk timang atau kepala ikat pinggang yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Bajul Kiling. Karena bentuk mata timang yang seperti buaya dengan kepala sedikit terangkat, mulut terkatup, tapi kedua matanya terbuka lebar. Kekuatan gaib yang dimiliki oleh timang Kiai Bajul Kiling ialah barang siapa yang memakai ikat pinggang timang Kiai Bajul Kiling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan gaib yang diguratkan Kiai Banyu Biru di seputar timang tersebut. Kemudian, kekuatan ikat pinggang bertimang Kiai Bajul Kiling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Mengenai hal ini, Babat Tanah Jawi menceritakan sebagai berikut. Jaka Tingkir konon lahir di Pengging yang penuh rahasia.
yang tentunya sebuah negeri kecil yang berdiri sendiri. Di sana terdapat beberapa benda kuno dari zaman Hindu, juga sebuah makam keramat yang dinyatakan sebagai tempat peristirahatan ayah Joko Tingkir yang bernama Kepu Kenongo, putra Prabu Handayaningrat. Karena ia lahir sewaktu ada pertunjukan wayang beber, juga dinamakan wayang karebet, maka ia pun dinamakan Mas Karebet. Tetapi Jaka Tingkir tidak dibesarkan di Pengging, namun di Tingkir, sebab Sunan Kudus, Raja Pendeta Diplomat Jenderal Demak, telah membunuh ayahnya karena fitnah pembangkangan, dan tidak lama setelah itu, ibunya pun meninggal. Keluarganya kemudian membawanya ke Tingkir, dan di sana ia diasuh oleh seorang janda kaya, sahabat ayahnya. Karena itulah, dia diberi nama Jaka Tingkir, pemuda dari Tingkir. Mengikuti saran Ki Ageng Selo, gurunya dan Sunan Kalijogo, Jaka Tingkir pergi ke Demak untuk bekerja mengabdikan diri pada masa Sultan Demak dan melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja. Karena sekonyong-konyong, ia harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama, dan dia pun dijadikan sebagai kepala. Beberapa waktu kemudian, satuan itu menuntut perluasan. Seorang calon yang tak berwajah tampan atau buruk rupa, meskipun tidak menyenangkan bagi panglima muda ini. Karenanya, calon itu tidak diuji seperti biasa, yaitu menghancurkan kepala banteng dengan tangan telanjang, melainkan diuji ke kepalanya, yang disetujui pula oleh orang yang bersangkutan. Dan hanya dengan sebuah tusuk konde, Jaka Tingkir mampu menembus jantungnya. Alangkah hebat kesaktiannya, tapi seketika itu juga, hal ini mengakibatkan dia dipecat dan dibuang. Kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Jaka Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Poto dan Ki Ageng Ngerang, suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik Ki Ageng Ketas Pendawa, kakek buyut Panembahan Senopati, tak hanya memberi pelajaran, tetapi juga memberi semangat kepadanya. Ketika Jaka Tingkir bersiaran di malam hari di makam ayahnya di Pengging, terdengarlah suara yang menyuruhnya pergi ke tokoh-tokoh keramat lain, antara lain Ki Buyut dari Penyu Biru, yang selanjutnya menjadi gurunya. Demikianlah kiai ini memberikan kepadanya asimat agar ia mendapat perkenan kembali dari Sultan. Asimat pemberian dari Ki Buyut Penyu Biru itu berupa sebuah ikat pinggang dengan timang yang matanya berwujud buaya, yang diyakini sebagai timang Kiai Bajul Kiling. Perjalanan kembali Jaka Tingkir ke Demak dilakukan dengan ketek atau rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Gedung Srengenge, Jaka Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, kurang lebih berjumlah 40 ekor, yang menjadi penghuni dan penjaga gedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Kiai Buyut Penyu Biru, Jaka Tingkir nekat mengayuhkan keteknya memasuki kawasan Gedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib timang Kiai Bajul Kiling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Jaka Tingkir. Bahkan ke-40 buaya itu menjadi pengawal perjalanan Jaka Tingkir selama menyeberangi Gedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di wilayah Demak, asimat pemberian Kiai Buyut Penyu Biru diterapkan kembali. Seekor lembu liar dibuatnya menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para tamtama pun tidak dapat menghancurkan kepalanya, dan bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Jaka Tingkir yang berhasil membunuh kerbau itu, yakni hanya dengan mengeluarkan jimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Setelah itu, ia mendapatkan kembali kedudukannya yang lama. Beberapa waktu kemudian, ia menikah dengan putri kelima raja atau Sultan Trenggono dan menjadi Bupati Pajang dengan daerah seluas 4.000 bahu. 3 tahun ia harus menghadap ke Demak
Tetapi negerinya berkembang dengan baik sekali, dan di sanalah dibangunnya sebuah istana. Demikianlah sekilas tentang Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Setelah gelar menjadi raja di Pajang, setelah dia wafat, lalu di manakah keberadaan ikat pinggang dan timah Kiai Bajul Kiling, Asimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru itu? Sebab setelah meninggalnya Jaka Tingkir, tak satu pun dari anak, menantu dan kerabat dekat Sultan Hadiwijoyo seperti Pangeran Benowo, Pangeran Pangiri, dan juga Sutowijoyo atau Senopati pernah menyimpan timang Kiai Bajul Kiling. Demikian juga halnya dengan dua sahabat dekatnya dari Pengging, Tumenggung Wirakerti dan Suratanu. Menurut cerita, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling itu tertinggal di depan makam Sunan Tembayat di Gunung Japalkat, masuk wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lupa terbawa oleh Sultan Hadiwijoyo yang mengakibatkan ia terjatuh dari gajah yang dinaikinya dalam perjalanan pulang dari Tembayat ke Pajang. Seperti diceritakan dalam Serat Kanda, kedatangan iparnya Tumenggung Mayang memberi kesempatan kepada Senopati untuk mendapat pengikut lebih banyak lagi dari Pajang. Fakta-fakta ini pada suatu hari dalam persidangan agung di Pajang disodorkan oleh para menantu raja, Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak, kepada raja agar diperhatikan karena mereka berpendapat perlu segera menggempur Mataram. Meskipun sadar akan jatuhnya Pajang nanti, Sultan tidak bisa bertahan atas desakan itu dan memerintahkan untuk mengangkat senjata. Para Tumenggung menyatakan bersedia, asalkan Sultan turut serta meskipun berada di belakang barisan. Lebih kurang 10.000 orang prajurit disiapkan. Pangeran Benowo naik kuda di belakang ayahnya yang duduk di atas gajah. Di Prambanan mereka berhenti dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Kiai Adipati Mandaraka atau Juru Mertani yang melihat akan terjadinya pertempuran tersebut mendesak Senopati agar pergi ke Gua Langse, Gua Rara Kidul, sedangkan ia sendiri akan ke Gunung Merapi untuk meminta bantuan. Setelah kembali dari Gua Langse, Senopati mengumpulkan 1.000 orang prajurit dan 300 orang diantaranya ditempatkan di sebelah selatan Prambanan. Mereka mendapat perintah, begitu mendengar suara letusan keluar dari Gunung Merapi, harus segera memukul canang Kiai Picak dan berteriak-teriak. Sebagai panglima diangkat Tumenggung Mayang. Pertempuran terjadi di dua tempat. Pasukan Mataram pura-pura melarikan diri, tetapi orang-orang Pajang yang mengejarnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Mataram dari dua arah dan dicerai-beraikan. Gelap malam menghentikan pertempuran itu. Kedua belah pihak kembali ke kubu pertahanan masing-masing. Hari itu pukul 7 pagi, Gunung Merapi meletus di tengah-tengah kegelapan. Hujan lebat, hujan debu, gempa bumi, banjir, dan gejala alam lain yang menyeramkan. Orang-orang Mataram memukul canang Kiai Picak. Banjir menggenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri di dalam kebingungan. Sultan terseret dalam kekacauan itu. Selanjutnya, diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi, Sultan dalam hal ini Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang malang dan terpaksa melarikan diri itu ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja tidak mampu membukanya, sehingga ia berlutut saja di luar. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncangkan jiwa sang raja. Pada malam itu, ia tidur di balik kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok harinya perjalanan dilanjutkan. Tetapi raja terjatuh dari gajahnya dan menjadi sakit karenanya. Setelah itu ia dinaikkan di atas tandu. Begitulah perjalanan pulang ke Pajang amat lambat dan raja duduk terguncang-guncang di atas tandu. Pangeran Benowo, Pangeran Pengiri, Tumenggung Wirakerti dan Suratanu yang menolong raja saat terjatuh dari gajah segera mengetahui mengapa Sultan tidak bisa lagi mengendalikan gajah yang tiba-tiba menjadi galak karena tidak lagi adanya ikat pinggang asimat dari Kiai Buyut Banyu Biru di pinggangnya. Suratanu ingat
Sultan melepaskan ikat pinggang itu dari tubuhnya dan meletakkan di sampingnya saat berdoa di makam Sunan Tembayat. Suratanu meyakini ikat pinggang itu pasti lupa terbawa oleh Sultan dan masih tertinggal di depan pintu makam di Tembayat. Dengan cepat, Suratanu menggebrak kudanya kembali ke makam Sunan Tembayat, tetapi ikat pinggang itu sudah tidak ada di tempatnya. Menurut juru kunci, hilangnya ikat pinggang Sultan memberi tanda akan berakhirnya masa kejayaannya, karena ikat pinggang itulah yang telah mengantarkannya mendapatkan harkat dan martabat yang terhormat. Banyak kisah tentang hilangnya dan keberadaan ikat pinggang bertimang Kiai Bajul Kiling yang bertuah itu. Ada sebagian kisah menceritakan ikat pinggang yang tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam. Tetapi ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib. Yang hilangnya asimat itu juga diketahui dan disadari oleh Sultan. Namun yang jelas, ikat pinggang dengan timang Kiai Bajul Kiling, asimat buatan Kiai Buyut Banyu Biru itu, secara gaib masih tersimpan di seputar makam Sunan Tembayat, yaitu di Gunung Jabal Kat. Karena itu tak heran bila sejak dulu hingga sekarang, banyak orang pintar yang berusaha mengambilnya dari alam gaib, baik untuk dirinya sendiri atau kepentingan orang lain. Hal ini karena adanya kepercayaan akan kekuatan gaib yang terkandung dalam timang Kiai Bajul Kiling, yang dapat mengangkat derajat, harkat dan martabat pemilik atau pemakainya. Meski sudah banyak sekali orang pintar yang memburu kepala ikat pinggang sakti milik Jaka Tingkir, namun hingga kini belum diperoleh informasi apakah sudah ada di antara mereka yang berhasil mendapatkan benda keramat dari alam gaib itu. Saat misteri berkunjung ke lokasi makam Sunan Tembayat di Gunung Jabal Kat beberapa waktu silam, yang kebetulan ditemani oleh Mbah Diran, seorang paranormal asal dusun setempat, tidak berhasil mendapatkan gambaran gaib tentang benda ini. Sepertinya ada kekuatan gaib yang sangat hebat menutupi keberadaan timang Kiai Bajul Kiling, sehingga Mbah sulit untuk melacak posisinya. Mungkin berdasarkan fakta ini juga yang membuat banyak orang yang memburunya sulit mendapatkan pusaka sakti ini. Itulah sedikit ulasan sejarah Kiai Ageng Banyu Biru yang menjadi guru Joko Tingkir dan sekaligus sang dalang politik suksesi Joko Tingkir di Demak.